Bu, itu Pakri ya? Masya Allah, sekarang rajin banget ke masjidnya. Dulu anak itu males banget sholat, kerjanya cuma nongkrong. Sekarang tiap hari datang ngaji, duduk paling depan pula. Alhamdulillah ya kalau beneran tobat. Ustadz, saya tahu saya masih banyak kekurangan, tapi saya benar-benar pengen berubah Pak Ustadz. Saya ngerasa hidup saya dulu itu gelap banget karena jauh dari agama. Tapi sekarang saya cuma pengen fokus Pak Ustadz. Fokus untuk bersihin isi hati saya. Fahri, perubahanmu ini jadi inspirasi nak. Jarang banget pemuda sekarang yang mau rendah hati dan ngaku salah kayak kamu. Jangan berhenti di sini ya nak. Iman itu harus dirawat terus menerus. Doain saya ya Pak Ustadz. Saya juga lagi mikirin nih buat nikah. Biar ada yang bimbing saya waktu di rumah. Biar sama-sama bisa belajar barengan dan jadi orang yang lebih baik lagi. Saya pengen punya istri yang gak cuma cantik Pak Ustadz, tapi imannya juga kuat. Waduh, kebetulan banget itu Pari. Anak punyanya Subaidah itu baru aja pulang dari Mesir. Kalau nggak salah namanya itu Aisyah. Dia itu anak yang soleha loh, cerdas, anaknya bagus. Kalau kamu serius, saya bisa bantu sampaikan kok niat baik kamu itu untuk menikahi dia. Gimana? Aisyah? Masya Allah, saya pernah dengar namanya itu loh Pak Ustadz. Tapi saya kan bukan siapa-siapa. Ntar yang ada saya malah ditolak lagi. Saya loh Pak Ustadz cuma cowok biasa. Usaha juga ya gak gimana-gimana. Tapi kalau emang Pak Ustadz mau usahain saya, ya gak apa-apa sih. Yang penting niatmu itu baik nak. Rezeki bisa dikejar bareng, tapi akhlak susah dicari. Ya udah, saya akan temui Bu Nyai dan sampaikan niat kamu itu. Besok kamu ikut saya ya, oke? Keesokan harinya. Assalamualaikum Bu Nyai, Aisyah. Saya datang ke sini bukan untuk main-main. Saya tahu posisi saya itu nggak tinggi, tapi saya datang dengan niat yang tulus. Saya ingin membangun rumah tangga yang diberkahi oleh Allah. Saya ingin menjadikan Aisyah itu sebagai teman belajar saya, teman ibadah saya selama seumur hidup. Saya menghargai kedatangan Mas Pari, tapi saya ingin tahu lebih dari sekedar niat. Boleh saya tahu bagaimana kehidupan Mas sekarang? Apa pekerjaan Mas dan rencana apa setelah menikah? Saya belum punya pekerjaan tetap Aisyah. Saya cuma bantu-bantu di koperasi masjid. Kadang antar barang, kadang ya cuma bersih-bersih. Tapi saya janji, saya akan kerja keras. Saya nggak akan biarkan istri saya capek sendirian. Saya ingin kita itu mulai bareng-bareng dari nol. Kami bukan cari suami yang kaya, tapi kami cari yang jujur. Jangan jadi suami yang datang manis, tapi ketika dapat semua itu dia lupa sama janji-janjinya. Mungkin kamu sendiri tahu Fahri, banyak laki-laki seperti begitu. Saya nggak mau anak saya jadi korbannya. Insya Allah Bu, saya ngerti kok betapa berharganya. Insya Allah Bu, saya ngerti kok betapa berharganya kepercayaan ini. Saya bukan datang untuk manis di awal, lalu pahit di akhir. Saya tahu Aisyah itu bukan hadiah, dia amanah. Dan saya mau jaga dia dengan sepenuh hati. Kalau Mas Pari siap hidup sederhana, saya juga siap. Saya nggak cari kemewahan, tapi saya butuh suami yang bisa jaga hati dan kejujuran saya. Nggak perlu sempurna, asal nggak pura-pura. Apa yang saya sampaikan hari ini bukan sekedar ucapan Bu. Saya ingin buktikan lewat tindakan. Saya tahu saya banyak kurangnya, tapi saya pengen jadi lebih baik bareng-bareng dengan Aisyah. Kita lihat nanti. Kalau kamu benar-benar serius, silaturahmi ini jangan putus. Tapi kalau kamu cuma datang karena status anak saya, lebih baik dari sekarang kamu mundur. Saya ngerti Bu Nyai, dan justru karena itu saya tambah yakin. Keluarga seperti ini malah yang saya cari. Saya nggak cari jalan pintas. Saya itu cari rumah tangga yang bisa jaga iman saya. Waduh. Obrolan hari ini luar biasa banget ya. Saya harap silaturahmi ini bisa terus berlanjut dengan ridha Allah. Saya cuma ingin lihat dua anak bayi ini saling menguatkan imannya di jalan agama.
Waduh, ini mah pasangan dambaan banget. Paris soleh, Aisyah cantik dan taat pula. Masya Allah, semoga langgeng. Lihat aja, pasti nanti viral di kampung. Gampang banget anjir. Tinggal pasang wajah teduh, kata-kata manis, dapatlah anak kiai. Duit aman, status naik, modal jago acting, selesai itu hidup. Hahaha. Mas, ini aku bikinin sup ayam kesukaan kamu ya. Tapi sayurnya aku tambahin jamur tiram juga. Soalnya kemarin kamu sempat bilang kalau kamu suka jamur. Ingat nggak? Iya, terserah kamu aja lah. Aku juga nggak rewel kok soal makanan. Yang penting aku tuh kenyang. Lagian, tiap hari makan sup juga bosen. Nggak ada variasi lain apa? Maaf mas, aku masih belajar. Tapi nanti aku coba variasi lain ya. Aku udah simpen resep semur dan soto. Aku pengen mas betah di rumah. Bahagia terus tiap hari makan masakanku. Betah ya. Tapi kadang rumah ini terlalu sepi sih. Kamu juga terlalu tenang, terlalu diem. Aku tuh pengen suasana yang kadang-kadang rame, penuh tawa, penuh candaan. Sedangkan kamu malah jadi ustadz 24 jam. Lembut terus dan kebanyakan ngobrol sama jamaah. Jujur aja, kadang aku tuh ngerasa bosen. Maaf mas, kalau aku belum bisa jadi istri yang ceria kayak yang mas bayangin. Tapi sejak awal mas bilang cari pendamping ibadah, bukan pelawak kan? Aku pikir kita saling bantu jaga diri. Maaf ya mas kalau aku terlalu kaku. Iya, aku tahu. Tapi hidup itu kan bukan cuma soal ngaji dan juga masak. Aku juga butuh hiburan, butuh candaan. Kadang kamu itu terlalu pendiam banget, tahu nggak? Aku tuh pengen istri yang ya lebih menggoda dikit lah, biar hidup aku tuh nggak terlalu bosen. Kalau mas butuh hiburan, aku bisa kok hibur mas. Aku bisa belajar caranya ngelawak. Aku juga bisa bercanda dan ketawa mas. Tapi aku butuh waktu buat nyesuaiin diri. Soalnya aku belum terbiasa bercanda sama laki-laki. Ya udahlah, aku keluar dulu. Aku mau ngopi sama teman-teman aku di warung depan. Aku pengen jadirin pikiran. Di rumah terus sumpah ngeliat kamu. Jangan tanya aku pulang jam berapa ya, ngerti? Kalau mas memang butuh keluar, aku nggak bisa larang. Tapi jangan pakai alasan bosan sama aku ya untuk cari dunia di luar sana yang lebih semarak. Hati-hati mas, godaan itu nyata. Wih, suami Uhti udah mulai gabut nih. Dulu waktu jomblo bilang pengen yang kalem. Sekarang udah dapet malah bingung ya. Emang bener bro, kalem itu cantiknya cuma di awal doang. Gak ada hot-hotnya sama sekali. Ya gitulah bro. Di rumah tuh adem banget. Saking ademnya sampai beku gue. Aku nggak nyariin dia sih. Dia baik, dia ramah, penurut juga. Tapi kadang aku pengen ya kayak kata kamu tadi itu, yang hot gitu. Ada tempat baru loh. LC-nya cakep-cakep lagi. Lihat dikit, pegang dikit, ngobrol mesra. Aduh, ngerasa dunia kayak milik berdua. Aman kok, asal jangan mabuk aja ya, nyantai lah. Gue dulu sih anti yang beginian. Tapi akhir-akhir ini entah kenapa ngeliat Aisyah kayak ngaji terus itu tuh bosenin banget. Aku ngerasa kayak bukan suami, malah kayak jamaah. Ya udahlah, boleh. Tapi aman kan ya? Aman aja bro, tenang. Cuma buat ngilangin jenuh aja kok. Lo gak usah baper, nikmatin aja ya. Duit istri lo juga ada kan? 1 kali, 2 kali, gak bakal bikin bangkrut lah, aman. Sekali doang ya. Janji nih gak bakal keterusan kan? Boleh lah kalau cuma ngetes. Gue juga pengen ngerasain gimana sih serunya di dunia luar itu tuh. Daripada ceramah terus dalam rumah, bosen. Setelah dihasut oleh temannya, Fahri pun berpesta dengan semua wanita yang ada di sana, merupakan Aisyah yang setia menunggu kepulangannya di dalam rumah. Ya Allah, aku nggak ingin suamiku sempurna. Aku cuma ingin dia jujur. Aku tahu dia berubah sejak kami menikah, tapi aku takut untuk bertanya.
Aku takut mendengar jawaban yang mungkin akan menyakiti hatiku. Gila, seru banget pesta bareng cewek-cewek tadi ya. Terutama si salah satu. Aduh, pokoknya Aisyah nggak perlu tahu. Dia cukup jadi penenang. Urusan api, gue aja yang harus wademin. Mas, kamu udah pulang? Iya Syah, tadi Rizal ngajak ngobrolnya lama banget. Ngopi-ngopi doang tapi lama juga ternyata ya. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh ya. Aku nggak mikir aneh-aneh, Mas. Tapi aku bisa cium aroma yang bukan dari rumah ini. Dan hatiku bisa ngerasain itu, Mas. Dan aku tahu, tapi aku belum berani marah. Aku cuma takut kehilangan kamu sebelum aku siap. Aku capek Syah. Jangan mulai drama deh. Aku itu suamimu, bukan tahananmu. Kalau kamu terus-terusan curiga, kita nggak akan bahagia. Kalau kebahagiaan Mas ada di luar rumah ini, aku nggak akan tahan kamu. Tapi aku mohon, jangan pakai cintaku untuk membenarkan kebohongan kamu. Saat itu juga suasana langsung berubah menjadi sepi dan juga sunyi. Fahri langsung pergi dari sana menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Ya Allah, kenapa Mas Fahri jadi seperti ini? Apa ini salahku ya Allah? Mas, aku tahu kamu capek. Tapi kalau tiap malam keluar, pulang subuh terus bangun jam 11, kita bakal jarang ngobrol, Mas. Aku rindu sama Mas. Boleh nggak malam ini kita makan di rumah aja, biar ada interaksi, kita ngobrol. Jujur, aku kangen sama kamu, Mas. Syah, aku bukannya nggak mau di rumah. Tapi kamu tahu sendiri kan, aku itu belum kerja. Aku butuh cari peluang, Syah. Ketemu teman-teman tuh bukan buat foya-foya, tapi buat relasi. Siapa tahu nanti ada yang ngasih aku kerjaan kan dari sana. Tapi rezeki itu bukan cuma dicari dari luar, Mas. Di dalam rumah juga ada. Kalau bisa kita jaga. Aku udah bantu dengan uang simpananku, Mas. Aku rela. Tapi jangan buat yang bukan-bukan ya. Maksud kamu apa? Kamu nuduh aku pakai uangmu buat hal yang aneh. Dengar ya, aku ini suami kamu. Kalau aku ambil uangmu, itu juga hakku. Gak usah terlalu ngatur-ngatur. Aku nggak ngatur, Mas. Aku cuma minta tolong jaga hati ini. Jangan bikin aku ngerasa uangku lebih berguna di luar daripada untuk keluarga sendiri. Udah, aku mau keluar dulu. Bosan aku ngeliat kamu suntuk. Gak usah bikin drama-drama lagi kayak gini. Aku tuh butuh tenang, bukan ceramah. Baru juga bangun tidur, udah diajak bikin ribut aja. Kamu kira aku ini aktor Korea apa, ha? Bro, lo kok makin glowing sih? Udah cocok nongkrong elit. Gimana? Semalam enak nggak? Salsa makin hot tahu sekarang. Nggak salah lo langganan sama dia. Wah, parah sih, Ci. Awalnya gue sih ragu ya. Tapi pas Salsa nyambut gue tuh, aduh senyumannya itu loh. Bikin lupa sama orang rumah. Gue bilang juga apa? Lo itu terlalu lama hidup dalam goa. Sekali-sekali coba bebas dikit lah bro. Ngerasain hidup yang sebenarnya. Tapi awas ya, Salsa itu gak murah loh. Ya, asal dia bisa bikin gue bahagia sih, gue rela ngeluarin uang yang banyak. Lagian Aisyah juga gak akan tahu kok. Gue tinggal bilang aja butuh uang buat nyari kerja. Jadi malam ini lo mau pergi lagi tuh ke sana? Yelah. Janjian dulu lah bro sama si Salsa. Takut nanti dia keduluan dipoking sama orang lain. Mas Fahri, udah datang duluan ya? Tumben gak ngajak temen cowok yang lain. Biasanya cowok baru malu-malu. Tapi Mas cepet banget cocok sama suasana ini. Iya, hehehe. Tempat ini tuh bikin aku betah banget tau nggak? Mana kamu juga manis banget lagi. Aku jadi nggak pengen pulang setiap kali ketemu sama kamu. Tapi Mas sadar gak sih? Tiap Mas datang, aku senyum beda. Kamu tuh spesial tahu, beda dari cowok-cowok yang di sini. Lebih mapan, lebih lembut. Aku suka. Mapan? Iya sih, istri aku itu tajir. Tapi aku yang ngatur semua uangnya. Aku ini ibarat CEO di rumah tau Sal. Kamu butuh apa aja, tinggal bilang. Semuanya pasti aku beliin buat kamu. Hati-hati loh Mas, dunia ini manis di depan doang, pahit di belakang.
Tapi kalau Mas tetap jagain aku juga bakal jagain Mas deh. Gak ada yang tahu pertemuan kita ini. Aku akan ada buat hari-hari Mas manis terus. Asal jangan lupa jajanin aku ya. Tenang manisku, demi kamu apa sih yang gak mesti rela lakuin? Setelah puas berpesta dengan Sasa, kejadian tak terduga pun datang. Tiba-tiba, Fahri mengalami batuk yang sangat keras. Mas, kamu kenapa? Dari tadi batuk terus, muka kamu juga pucat loh. Jangan-jangan kecapean. Enggak apa-apa. Aku cuma masuk angin aja, Sal. Abis, tiap ketemu sama kamu itu jantungku kadang berdetak dengan sangat kencang. Mungkin ini efek karena terlalu senang kali ya. Jangan-jangan deg-degan karena dosa Mas. Tapi tenang aja, aku jaga rahasia kita. Tapi kalau udah mulai sakit, coba deh periksa. Zaman sekarang jangan remehin batuk panjang. Iya, besok aku coba pergi ke dokter ya. Yang penting sekarang kita BP dulu. Hidup itu kan cuma sekali, ya enggak? Fahri pun menghabiskan malam itu dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Mas Fahri, hasil tes darah dan cek laboratorium sudah keluar. Saya nggak mau muter-muter ya. Saya harus sampaikan langsung. Mas positif HIV dan berdasarkan gejalanya, ini bukan baru-baru ini. Enggak mungkin dok. Saya nggak kayak gitu kok. Mas, saya tahu ini berat, tapi ini kenyataan. Virus ini nggak datang sendiri, dia masuk dari pilihan hidup. Dan sekarang Mas harus hadapi. Ini bukan tentang siapa yang salah, tapi soal menyadari sebelum semuanya terlambat. Maaf ya Mas, aku nggak bisa nemenin kamu lagi. Aku cabut dari kota ini bukan karena nggak sayang, tapi karena aku tahu kamu positif. Aku juga takut. Jaga diri ya Mas. Ya Allah, ini artinya selama ini dia bohong. Uangku, waktuku, rasa hormatku, semuanya buat laki-laki yang bahkan gak bisa jaga dirinya sendiri. Bahkan penyakit itu, apa itu penyakit yang paling kutakuti? Astagfirullah ya Allah. Mas, aku udah tahu semuanya. Aku baca pesan dari perempuan itu dan aku tahu hasil tes kamu. Kamu pikir aku bakal diam terus? Syah, maafin aku ya. Aku hilap. Aku cuma kesepian, Cah. Habis kamu itu terlalu kalem sih. Aku kan pengen sesuatu yang beda. Tapi sekarang aku nyesel, Syah. Aku bener-bener nyesel. Jadi ini semua salahku karena aku terlalu kalem. Salahku karena aku gak bisa goda kamu seperti wanita malam itu. Mas, aku nikahin kamu karena Allah. Aku percaya kamu karena iman. Tapi kamu balas aku dengan kehinaan. Aku gak tahu harus ngomong apa lagi sama kamu. Aku malu. Aku jijik sama diri aku sendiri. Tapi aku butuh kamu sekarang, Sah. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku gak punya siapa-siapa lagi, Syah. Justru karena aku masih punya Allah, aku gak boleh mendampingi orang yang menjual imannya karena nafsu. Aku doain Mas sembuh, tapi aku gak akan hidup bareng Mas lagi. Mulai hari ini, aku pamit sebagai istrimu. Aisyah, aku minta maaf. Aku pernah janji jadi imam yang terbaik buat kamu. Tapi aku malah jadi musuh yang paling berbahaya buat kamu. Aku cemburu, Syah, sama orang yang masih bisa punya harapan. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Bahkan waktu pun aku gak punya. Kalau ini akhir dari hidupku, tolong ampuni aku ya Allah. Ampuni aku bukan karena aku pantas, tapi karena aku bener-bener udah gak kuat lagi. Mungkin ini akhir untukku. Penyakit HIV ku yang mematikan ini akan menjadi akhir bagiku. Dan beberapa waktu kemudian Fahri pun meninggal di tengah kesendiriannya. Kadang yang paling jahat bukanlah setan. Kadang
Yang paling jahat bukanlah setan, tapi manusia yang berpura-pura untuk menjadi suci. Ingatlah, kebohongan bisa lolos dari mata manusia, tapi tidak dari azab yang sabar menunggu di ujung jalan.